Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah dari kakek Salman, di mana kakek Salman ini pernah mengalami sebuah kejadian yang begitu mengerikan di dalam hutan Kalimantan, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Gimana kisah lengkapnya? Simak terus ya cerita ini sampai habis. Namun, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh kakek Salman tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Kisah ini dibagikan oleh seorang kakek yang bernama Salman. Beliau bisa dibilang adalah seorang sepuh di daerahku. Di usianya yang kini sudah menginjak 70 tahun, beliau masih bisa mengingat sebuah kejadian yang begitu mengerikan yang dulu terjadi saat beliau masih muda. Kejadian ini terjadi pada tahun 1983. Salman muda hanyalah seorang anak muda yang tidak lulus sekolah rakyat, dan ia dipaksa oleh keadaan untuk berjuang melawan kerasnya kehidupan pada masa itu. Namun, walaupun begitu, Salman masih bisa baca tulis pada saat itu. Di suatu sore, Salman yang baru saja selesai mengambil upah memanjat pohon kelapa, langsunglah memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ternyata ada sepupu Salman yang bernama Abdul yang sudah sedari tadi menunggu Salman pulang ke rumah. Abdul pun langsung saja menyampaikan niatannya mengapa ia ke rumah Salman pada saat itu, di mana ia ingin mengajak Salman merantau ke Kalimantan Timur dan bekerja di perusahaan kayu yang memang pada saat itu sangatlah sedang berkembang dan juga memiliki kemungkinan untuk memperoleh gaji yang lebih besar di sana. Pada awalnya, Salman ragu. Namun, karena iming-iming pendapatan yang lumayan besar, membuat dirinya langsung berniat untuk merubah nasib. Langsunglah, ia memutuskan untuk merantau ikut pada Abdul ke arah Kalimantan Timur. Bermodalkan uang hasil penjualan emas satu-satunya milik ibu Salman, ia pun mantap menatap masa depannya di tanah rantau. Dan setelah berpamitan dengan ibu dan juga adiknya, ia pun lantas berangkat di pagi buta. Sesampainya di Samarinda, Salman dan juga Abdul langsung saja pergi menuju sebuah rumah milik salah seorang warga kampungnya yang sudah terlebih dahulu bekerja di sana. Di rumah itulah sementara waktu mereka berdua tinggal sambil menunggu panggilan dari perusahaan tempat mereka melamar bekerja. 3 bulan kemudian, Salman dan juga Abdul kini telah bekerja di sebuah perusahaan kayu. Namun, mereka ditempatkan di sebuah desa yang jaraknya lumayan jauh dari kota Samarinda, di mana di sana mereka dijadikan buruh sortir kayu yang akan diangkut melalui Sungai Mahakam. Lumayan betah Salman bekerja di sana, apalagi gajinya bisa dibilang cukup dan juga bisa sesekali ia kirimkan ke kampung yang ada di Kalimantan Selatan. Di suatu sore,
Kebetulan sekali, Salman yang saat itu ingin berbelanja ke pasar yang ada di kampung, tak sengaja melihat rombongan suku Dayak pedalaman yang saat itu sedang berdagang di sana dengan sistem barter pada saat itu. Ada suatu hal yang membuat Salman heran dengan mereka, di mana para suku Dayak tersebut, khususnya para wanita, selalu saja memakai aksesoris yang berbentuk emas di tangan dan juga di leher. Hal tersebut membuat Salman berpikir, di manakah mereka bisa mendapatkan emas sebanyak itu? Dalam kebingungannya Salman, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk singgah di warung kopi yang ada di sana. Salman yang masih saja penasaran lantas bertanya kepada pemilik warung kopi itu. Dan si pemilik warung kopi tersebut pun menjelaskan kalau di hulu Sungai Mahakam ini memang banyak sekali emas-emas yang masih tersimpan di anak-anak sungainya. Dan itulah mengapa warga Dayak pedalaman masih bisa menggunakan emas yang begitu banyak sebagai aksesoris. Mendengar hal itu, Salman berpikiran untuk menjadi salah seorang pendulang emas yang ada di sana. Siapa tahu hal itu bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik. Namun, niat itu tidak diseriuskan oleh Salman karena ia berpikir dengan siapa dan bagaimana ia bisa ke sana. Di suatu sore, setelah ia bekerja, Salman yang saat itu sedang asik santai di depan mesnya dihampiri oleh Abdul. Abdul menyampaikan kalau ia ingin pulang ke kampung karena sudah tidak tahan lagi merantau di kota orang dan merasa rindu akan keluarganya. Awalnya, Abdul mengajak Salman untuk kembali. Namun, ajakan itu sontak langsung ditolak oleh Salman karena ia merasa belum memiliki tabungan yang cukup untuk modal usaha di kampung. Dan pada akhirnya Abdul pun memilih untuk pulang sendiri ke kampungnya yang ada di Kalimantan Selatan. Dua bulan pun berlalu semenjak kepergian Abdul. Kini, perusahaan tempat Salman bekerja pun mendapatkan permasalahan keuangan yang mengharuskan mereka mem-PHK karyawan yang bekerja di sana. Dan Salman menjadi salah seorang yang terkena imbas dari PHK karyawan tersebut. Dalam kebimbangan dan juga ketidakpastiannya, Salman bertekad kalau ia ingin mencari pekerjaan yang lain yang bisa cepat menghasilkan uang. Dan ia pun kini teringat akan tambang emas yang ada di hulu Sungai Mahakam. Tanpa membuang banyak waktu, Salman pun langsung mencari informasi yang ia butuhkan pada saat itu. Dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan Akbar, seorang perantau asal Sulawesi yang kini memiliki niat yang sama dengan dirinya, yaitu menjadi seorang penambang emas di hulu Sungai Mahakam. Segeralah mereka menjadi sebuah tim dan melakukan persiapan untuk mendulang emas yang ada di hulu Sungai Mahakam tersebut. Beberapa hari berlalu, semua perlengkapan dan juga persiapan kini telah siap. Bekal pun sudah mereka persiapkan untuk 2 minggu pekerjaan yang ada di sana. Dan pada akhirnya mereka pun berangkat menuju ke hulu Sungai Mahakam itu dengan diantarkan oleh si pemilik warung kopi yang dulu Salman temui. Hampir 5 jam perjalanan mereka terombang-ambing oleh derasnya arus Sungai Mahakam. Dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah anak sungai tempat mereka akan mendulang emas.
Singkat cerita, sudah hampir 1 minggu mereka melakukan kegiatan pencarian emas tersebut yang ada di anak sungai. Dan hasilnya bisa dibilang luar biasa. Dan tepat 1 minggu, si tukang kopi datang menjemput mereka untuk menjual emas-emas yang telah mereka peroleh. Kini, Salman kembali ke kampung dengan hati yang begitu gembira karena emas yang mereka dapatkan bisa dibilang lumayan banyak. Setelah menjual hasil perolehan emas mereka, tanpa banyak membuang waktu, mereka berdua kembali meminta agar segera diantarkan ke hulu tempat mereka menambang. Dan setibanya di base camp, tempat mereka berkemah, Rahman dan juga Abdul langsung saja beristirahat karena perjalanan pada kali itu sangatlah melelahkan. Sore itu, Salman tidak sengaja melihat ada seorang nenek-nenek yang seakan-akan sedang mencari emas. Salman heran, kenapa di tengah hutan begini ada seorang nenek-nenek. Namun, ia berpikiran kalau wanita itu adalah suku Dayak setempat yang tinggal di dalam hutan. Dan Salman pun mengacuhkan kegiatan yang dilakukan oleh nenek-nenek tersebut. Tepat di malam hari saat Salman sedang tertidur, ia bermimpi. Kini, ia seakan-akan berjumpa kembali dengan si nenek yang sore tadi ia lihat berada di pinggir anak sungai. Nenek itu berjalan mendekati Salman. Lalu, ia berkata pelan kepada Salman. Jangan mencari emas dulu. Lebih baik kalian segera pulang, ungkap si nenek. Kalimat tersebut terus-menerus keluar dari mulut si nenek. Namun, Salman sama sekali tidak mengerti apa maksud dari pernyataan si nenek. Ia pun hanya mengiyakan dan segera meninggalkan si nenek yang ada di tepi sungai. Pagi pun kini telah tiba. Salman dibangunkan oleh Akbar yang saat itu sudah siap untuk memulai aktivitas mereka. Sarapan pagi pun ternyata sudah siap dan tinggal disantap oleh dirinya. Akbar terlihat begitu semangat di pagi itu. Namun, Salman masih saja kepikiran akan ucapan si nenek yang ia temui semalam di dalam mimpi. Setelah sarapan pagi, Salman pun langsung menuju ke tempat mereka bekerja. Dan ternyata Akbar sudah duluan berada di sana. Akbar pun langsung berkata, "Ayo Salman, semangat. Hari ini lumayan loh, banyak sekali emasnya," seru Akbar yang begitu semangat kepada Salman di pagi itu. Dan benar saja, emas yang mereka dapatkan bisa dibilang 4 kali lipat dari biasanya. Saat Salman ingin menepi ke pinggir anak sungai untuk beristirahat, tiba-tiba saja mendung gelap pun datang. Suara gemuruh petir terdengar membelah angkasa di pagi itu. Salman langsung saja memperingati temannya yang ada di sana agar cepat naik. Namun, karena hasil yang mereka dapatkan lumayan banyak pada hari itu, Akbar tetap saja bersikeras untuk bekerja. Akbar masih saja memaksakan diri untuk mencari emas di sungai tersebut. Dan tak lama berselang, gemuruh suara air seakan-akan datang dengan begitu hebatnya. Akbar pun yang masih berada di pinggir anak sungai pun kaget. Ia langsung tersapu oleh arus yang tiba-tiba datang bagaikan tsunami yang menyapu apa saja yang ada di sungai tersebut. Melihat hal tersebut, Salman langsung saja refleks mengambil tali
dan melemparkannya ke arah Akbar yang tersangkut di bebatuan yang ada di sungai itu. Dengan susah payah, pada akhirnya ia bisa menyelamatkan Akbar. Namun, sayang sekali, kaki Akbar mengalami luka yang begitu parah karena terkena puing-puing kayu yang terbawa oleh arus. Dengan usaha yang begitu kuat, Salman pun mencoba membawa Akbar menuju ke pondok. Namun, sial pun masih saja menimpa mereka berdua. Pondok, tempat mereka berteduh dan juga beristirahat, ternyata tak luput dari hantaman arus yang membuat pondok tersebut rubuh. Bahkan, hanya sedikit bekal makanan yang bisa ia selamatkan pada siang itu. Di tengah keputusasaan, Salman hanya bisa menangis melihat keadaannya dan juga temannya yang sedang terluka. Salman yang saat itu sangat khawatir akan keadaan Akbar pun mencoba memasak sisa-sisa makanan yang ia bisa dapatkan. Namun sialnya, Akbar yang terkulai lemas selalu saja memuntahkan semua makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Tiga hari berlalu, keadaan Akbar semakin saja melemah. Salman saat itu sangat ingin sekali mencari pertolongan. Namun, ia tidak tega meninggalkan temannya seorang diri di sana. Debit air sungai pun tak kunjung turun, membuat pertolongan tidak mungkin datang kepada mereka pada saat itu. Bahkan, bekal makanan pun kini telah habis dan hanya menyisakan sekantong garam yang ada di sana. Malam pun tiba. Di tengah rasa dingin, Salman mencoba memejamkan mata agar rasa lapar yang ia rasakan bisa hilang saat itu. Dan kini kengerian hutan Kalimantan pun muncul menimpa Salman. Saat ia tertidur, Salman merasakan kalau kini ia didatangi oleh dua orang putri cantik yang membawakan makanan yang begitu lezat. Kedua putri itu menyuruh Salman untuk makan. Namun, Salman tahu kalau itu hanyalah halusinasinya. Segera, ia menolak dan mengabaikan kedua orang putri cantik tersebut. Dan setelah Salman menolak tawaran dari kedua orang putri cantik itu, tiba-tiba saja wajah dari kedua putri cantik tersebut pun berubah menjadi sosok wanita yang begitu menakutkan. Wajah mereka hancur dan juga makanan mereka pun berubah menjadi belatung yang menghiasi piring yang mereka bawa. Sontak saja, Salman langsung ketakutan hebat. Ia mencoba menutup kedua matanya sambil memeluk temannya si Akbar. Dan ia merasakan para putri tersebut pun tertawa melihat Salman ketakutan di tengah hutan Kalimantan. Pagi pun datang. Salman yang baru saja tersadar dari tidurnya kini mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Sontak saja di pagi itu, bulu kuduk Salman berdiri mengingat kedua putri yang begitu menyeramkan yang mendatangi mereka pada malam tadi. Di pagi itu, keadaan Akbar sudah sangatlah parah. Ia mulai mengigau dan juga berhalusinasi. Tubuhnya pun nampak begitu lemah karena sudah beberapa hari tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Salman pun hanya bisa mengoleskan garam ke bibir Akbar agar ia masih bisa mendapatkan sedikit tambahan nutrisi. Salman bingung
mau diapakan jasad tersebut. Dikubur, namun ia tidak mempunyai tenaga dan juga tidak memiliki peralatan untuk menggali tanah. Mau dibuang ke sungai, ia tidak tega. Dalam kebingungan tersebut, tiba-tiba saja Salman mendengarkan sebuah suara yang membisiki telinganya. Makan, makan, makan. Suara itu jelas sekali ia dengar pada siang itu. Salman jelas sekali menolak melakukan hal yang ia dengar sedari tadi, yaitu memakan temannya sendiri. Namun, nalurinya sangat tidak tahan untuk menahan rasa lapar yang ada di dalam tubuhnya. Salman pun mencoba melawan dengan cara menutup kedua telinganya agar suara itu menghilang. Dan pada akhirnya pun ia tertidur. Dalam tidurnya, kini ia kembali bermimpi bertemu dengan si nenek yang dulu ia lihat di tepi sungai. Nenek itu hanya tersenyum kepada Salman sambil berkata, Makan temanmu Salman. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari hutan ini. Dan pada akhirnya, kamu akan mati kelaparan di sini. Sontak saja Salman langsung bangun. Dan dengan penuh keyakinan, ia langsung menghadap ke arah mayat si Akbar. Kini, rasa lapar sudah tidak bisa lagi ia bendung. Ingin sekali rasanya ia memakan seonggok daging yang ada di tubuh Akbar. Namun, saat ia ingin memotong daging Akbar dengan batu yang ada di sana, tiba-tiba saja ia mendengar suara Akbar yang entah dari mana. Dan suara itu berkata, Salman, kamu bisa Salman. Kamu bisa selamat. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu itu. Lawan dan cobalah untuk keluar dari hutan ini Salman. Ujar Akbar yang entah dari mana suara itu berasal. Mendengar suara itu, seketika saja akal sehat Salman pun kembali. Ia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang kanibal. Salman pun kini mencoba untuk menjatuhkan mayat Akbar ke arah sungai dan berharap godaan setan untuk memakan sahabatnya sendiri bisa hilang di siang itu. Dan setelah ia melarutkan mayat temannya tersebut, segeralah ia dengan sisa-sisa tenaga yang ada berjalan mengarungi tepi sungai untuk mencari pertolongan. Entah sudah berapa hari Salman berjalan. Ia hanya bertahan dengan memakan dedaunan dan juga garam yang masih ia simpan. Hingga pada suatu siang, Salman yang kelelahan pun tertidur. Ia kembali bermimpi. Namun, kini di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang kakek berbaju putih. Wajah dari kakek itu begitu bersahaja, membuat Salman begitu nyaman memandangnya. Si kakek pun membawakan Salman segumpal singkong rebus pada siang itu. Lalu, si kakek pun berkata, Makanlah nak, kamu sudah lelah. Sebentar lagi kamu akan pulang nak. Salman pun tanpa ragu menyantap singkong rebus tersebut. Luar biasa,
pada akhirnya ia bisa memakan makanan yang layak, walau itu hanya di dalam mimpi. Tak lama berselang, Salman pun langsung tersadar dari tidurnya. Sayup-sayup, ia mendengarkan suara kapal di dekat sungai. Segeralah, Salman berlari menuju ke arah pinggir sungai untuk menghampiri suara kapal tersebut. Dan benar saja, kini ia berjumpa dengan si pemilik warung kopi yang berniat menjemput mereka berdua. Dan pada akhirnya ia bisa selamat pulang, walaupun sebenarnya hatinya masih sedih karena temannya yaitu si Akbar harus meninggal dunia di tengah hutan Kalimantan ini. Salman pun lantas menceritakan semua kejadian yang ada di sana. Dan si pemilik warung kopi itu pun berkata kalau air bah yang turun kemarin sangatlah mendadak dan membuatnya tidak bisa menjemput Salman dan juga Akbar. Si pemilik warung kopi itu pun menjelaskan kalau dulu ada sebuah sumpah dari suku Dayak setempat kalau emas yang ada di hutan tersebut boleh diambil sebanyak apapun asalkan yang mengambil itu masih orang asli Kalimantan. Namun apabila yang mengambil orang dari luar Kalimantan, maka orang itu akan mati. Dan itulah mitos yang dijelaskan oleh si paman pemilik warung kopi kepada Salman. Oke teman-teman, itulah kisah dari kakek Salman yang kini telah genap berusia 70 tahun. Masih segar dalam benak beliau kalau kejadian itu begitu nyata menimpa dirinya dan masih meninggalkan rasa luka yang begitu mendalam. Semoga di kisah kali ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil agar bisa kita jadikan hikmah dan juga pegangan di dalam kehidupan ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Saya Dika selalu menanti kisah dari teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan dari kalianlah yang membuat saya semangat untuk membawakan kisah-kisah yang ada. Oke, sekian dulu ya teman-teman cerita di episode kali ini. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata di cerita kali ini. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.